Jadi kalau ada itu praktisi healer yang bilang bisa menyembuhkan orang lain itu hanya kesembuhan sesaat. Ada orang bisa menyembuhkan orang lain. Dia hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kita sebagai praktisi spiritual tuh hanya bisa mendampingi. Gitu. Jangan kita ingat kita ini mikrokosmos, bukan makrokosmos. Gitu. Kalau kita mau jadi makrokosmos, bisa nggak? Bisa, tetapi dengan konsekuensi yang berat, besar. Satu, makrokosmos itu sudah tidak membedakan mana baik, mana buruk. Makrokosmos itu sudah tidak meminta lagi, tapi dia memberi. Bisa nggak seperti itu? Kalau belum bisa, itu jangan dah. Lebih baik kita mendampingi. Makanya kan kita buat komunitas itu untuk mendampingi gitu. Dia memperbaiki tubuh energinya sendiri, kita dampingi sesuai dengan pengalaman kita. Dia memperbaiki tubuh mentalnya sendiri, kita dampingi dengan cara kita yang sudah kita lakukan gitu kan. Kemudian di tubuh fisiknya otomatis dan nanti akan terbenahi gitu. Jadi kalau ada itu praktisi healer yang bilang bisa menyembuhkan orang lain itu hanya kesembuhan sesaat. Bedakan menyembuhkan dengan pengobatan. Seandainya pun, oh saya bisa dengan obat ini, berarti bukan dia yang menyembuhkan, obat itulah yang menyembuhkan gitu loh. Obat itu dari mana datangnya? Kalau bicara tradisional kan itu dari makrokosmos, dari tumbuh-tumbuhan gitu. Tumbuhan itu tidak berharap kok setelah dia beri kamu nanti siram saya ya, itu tidak berharap dia. Kalau sudah bisa seperti layaknya makrokosmos dengan konsekuensi yang ada, ya lanjutkan. Tapi kalau belum jangan gitu. Lebih baik kita jadi saudara, kita dampingi gitu. Sekarang ini namanya belajar spiritual, belajar sadar gitu. Makanya banyak orang yang mengaku dirinya itu spiritual, tapi sebenarnya dia belum paham betul hakikat spiritual itu gitu. Kesannya kan baru belajar spiritual seolah-olah dia bisa menyembuhkan orang lain itu udah cara berpikir yang salah itu. Keliru, perlu diluruskan gitu. Apa hubungannya kita spiritual sadar dengan energi kita bisa menyembuhkan orang lain? Nggak bisa. Kita hanya bisa mendampingi. Makanya kita, tapi yang vulgar seperti ini jarang Pak, memang sedikit peminatnya. Dan itu sudah hukum alam di zaman Kali Yuga. Itu cara orang. Ketika orang tahu bahwa ada apa ya? Ada sesuatu yang menyebabkan dia sakit yang dia yakini adalah jadi udah menat ini. Iya. Bangga dia gitu. Dengan cara itu terus bang cara ngobatin dan dia seger asana udah men sih akhir tuh kan dari situ. Makanya besok-besok ketika Pak ketemu dengan orang yang model seperti itu, bilang aja ya udah saya dampingi kamu, bukan saya bantu menyembuhkan kamu, enggak. Saya bantu mendampingi kamu untuk proses kamu melakukan penyembuhan ini gitu. Sekarang kamu mau nggak melakukannya? Ketika dia bilang iya mau, apa yang harus saya lakukan? Oke, lah tubuh energinya dulu kita benahi, ya kan? Dari niatnya benar dulu, hilangkan prasangka buruk, ya kan? Dia mulai kita ajarkan agar dia bisa terhubung dengan frekuensi tinggi. Nah, tubuh mentalnya terus. Bahwa dia sudah berhenti mulai saat ini, dia sudah tidak mencari lagi, mencari pengakuan lagi bahwa saya ini sakit gara-gara ini gitu loh. Udah stop, berhenti di sana gitu.